Halo, saya Kinarita dan tim saya yaitu Hagi. Pada produk Japa Ulos, pada video kali ini akan membahas terkait artikel potensi dan strategi pengembangan produk ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar ibu kota Nusantara, di mana Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara telah meresmikan kepindahan ibu kota baru ke IKN di Kalimantan. Pak Jokowi menyatakan keputusan pemindahan ibu kota ke IKN ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian mendalam selama 3 tahun terakhir. IKN, kita sudah tahu bahwa singkatan Ibu Kota Negara Baru Nusantara. Istilah IKN ini digunakan karena lebih singkat dan mudah untuk disebutkan. Banyak digunakan dalam pembahasan mengenai Ibu Kota Negara Baru, mulai dari perencanaan, eksekusi pembangunan, hingga perancangan undang-undangan Ibu Kota Negara atau RUU IKN sebagai payung hukum pembangunan IKN. Kawasan ini memiliki peluang yang signifikan dalam pengembangan produk ekspor untuk pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Artikel ini akan membahas potensi kawasan sekitar ibu kota Nusantara dalam pengembangan produk ekspor dan strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkannya. 8 prinsip ibu kota negara. Yang pertama, mendesain sesuai kondisi alam. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, terhubung aktif dan mudah diakses. Yang keempat, sirkuler dan tangguh. Yang kelima, nyaman dan efisien melalui teknologi. Yang keenam, aman dan terjangkau. Yang ketujuh, rendah emisi karbon. Yang kedelapan, peluang ekonomi untuk semua. Produk UKM di IKN disiapkan untuk masuk pasar retail dan ekspor. Sebanyak 250 pelaku UKM di sekitar IKN didampingi agar produk yang dihasilkan bisa masuk retail dan didapat diekspor. Di mana ada studi kasus keberhasilan produk ekspor di kawasan sekitar ibu kota Nusantara bahwa mencapai kesuksesan dalam ekspor produk mereka. Pengembangan produk ekspor di sekitar ibu kota Nusantara bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Di mana dijadikannya Kalimantan tersebut ada membagi Kalimantan Barat yang berpotensi untuk ekspor. Mengapa dipilih Kalimantan Barat tersebut? Karena banyak sekali komoditas ekspor, yaitu antara karet dan bahan dari karet. Komoditas ini telah diekspor ke berbagai negara luar pada tahun 2018 bulan November dengan volume 6.214.320 kg dan nilai FOB sebesar 8.230.888 US dollar. Yang kedua, bahan kimia anorganik. Komoditas ini telah diekspor ke berbagai negara dan pasar ekspor pada November 2018 dengan volume sebanyak 94.079.837 kg dan dengan nilai FOB sebesar 33.208.330 US dollar. Kalimantan Timur berpotensi untuk ekspor yang merupakan salah satu provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Provinsi Kalimantan Timur ini juga memiliki potensi ekspor yang sangat melimpah, diantaranya adalah liquid natural gas. Komoditas ini telah diekspor dengan volume sebesar 9.414.581 ton pada tahun 2015, sedangkan nilai FOB yang dimilikinya adalah sebesar 4.500.024 USD. Yang kedua, bituminous coal. Coking coal. Komoditas ini telah diekspor dengan volume sebesar 77.078.450 ton dengan nilai FOB sebesar 4.157.344 USD. Kalimantan Utara berpotensi untuk ekspor. Kalimantan Utara merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini memiliki batas langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Selain itu, Kalimantan Utara ini memiliki potensi ekspor yang sangat melimpah. Di antaranya adalah bahan bakar mineral, minyak mineral, dan produk sulingnya. Zat mengandung bitumen malam mineral diekspor pada tahun 2012 sampai 2013 dengan nilai FOB sebesar 872.549 US dollar. Itulah artikel yang kami buat dari strategi pengembangan produk ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar ibu kota Nusantara. Salam ekspor.